Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 20 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakaran, anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu, tak lain dan tak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Adil, Setia, dan Rendah Hati. Dalam dunia ini ada tanda-tanda alam yang mudah diketahui. Contohnya, jika ada awan gelap, hujan pasti akan turun.
Jika hujan rintik-rintik, maka hujan akan turun agak lama. Jika ada pelangi, maka hujan tidak akan turun. Ada banyak tanda alam lainnya yang sangat dipahami oleh para petani, nelayan, maupun para pelaut. Ada kalanya juga kita meminta tanda dari Tuhan. Misalnya, berilah aku tanda bahwa orang ini adalah jodohku. Atau kita berkata, Tuhan, berilah tanda bahwa aku boleh tinggal di kota itu atau tidak. Atau seringkali juga kita berkata begini, Tuhan, berilah aku tanda kalau aku terpanggil masuk seminari atau biara. Saudara-saudari terkasih, adalah ciri khas orang Yahudi bahwa mereka meminta tanda atau mujizat dari orang yang menyatakan dirinya sebagai guru atau rabi atau utusan Allah. Seolah-olah jika tanpa tanda, orang akan sulit menerima dan mempercayai utusan tersebut. Hal ini dikarenakan para ahli Taurat dan orang Farisi lebih suka percaya kepada Allah melalui hal yang terjadi di luar dugaan, atau melalui sesuatu yang tidak normal atau tidak wajar. Yesus menyebut generasi mereka itu sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Terhadap permintaan mereka untuk memberikan tanda, Yesus menjawab bahwa tanda satu-satunya yang akan diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus. Dalam arti, tidak ada tanda lain yang akan diberikan kepada mereka selain tanda peringatan. Saudara-saudari terkasih, Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan memberi peringatan, menyampaikan berita penghukuman kepada orang Niniwe. Tetapi ia sendiri tidak luput dari hukuman Allah ketika ia tidak taat akan panggilan Tuhan. Bagi orang Niniwe, Yunus adalah tanda dari Allah, dan kata-kata Yunus adalah berita dari Allah, sehingga mereka percaya akan pemberitaannya, kemudian bertobat. Apa yang mau disampaikan Yesus di sini ialah bahwa orang Niniwe lebih mendengar, lebih mengenal peringatan Allah, lebih taat kepada perintah Allah ketimbang para ahli Taurat dan kaum Farisi pada saat itu. Tentu adalah suatu hal yang sangat ironis jika orang-orang seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menyandang gelar sebagai ahli kitab suci, lalu pengenalan mereka akan Allah tidak lebih baik dari orang-orang Niniwe. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak percaya akan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, para ahli Taurat dan kaum Farisi telah menjadi begitu buta sehingga tidak dapat melihat kebenaran, dan telah menjadi begitu tuli sehingga tidak dapat lagi mendengar peringatan Tuhan. Dalam Injil hari ini juga kita mendengar Yesus berkata, tanda itu ada di sini, ada padaku. Aku lebih dari Yunus, sebab aku menerima dan menanggung hukuman dari kesalahan-kesalahanmu. Aku ada di sini, di dalamku ada hikmat yang lebih dari Salomo, dan kamu dapat menimbanya. Namun karena kamu lebih memilih menolak aku daripada bertobat, maka akan datang kepadamu waktu penghakiman. Saudara-saudari terkasih,
kebenaran firman Tuhan saat ini memberikan makna dan pesan bagi kita. Betapa pentingnya waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan agar kita bisa berubah dan berbuah dalam hidup ini. Bagi Yesus, supaya kita bisa berubah dan berbuah dalam hidup ini, setidaknya kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, berlaku setia. Dan yang ketiga adalah selalu rendah hati. Berlaku adil berarti kita harus tegas menyatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Berlaku setia berarti kita harus setia dengan komitmen yang kita ambil, apapun kondisinya. Dan menjadi rendah hati berarti kita senantiasa ingat bahwa hidup yang dijalani merupakan anugerah Tuhan, bukan karena jerih lelah kita sendiri, sehingga kita tidak perlu menyombongkan diri. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita termasuk golongan orang yang disebut oleh Yesus sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Marilah kita menjadi pribadi Kristen yang mampu berubah dan berbuah secara terus-menerus dengan berlaku adil, setia, dan rendah hati dalam hidup ini. Semoga demikian. Amin.